Di dalam Babat Demak disebutkan, setelah Raden Kasim menikah dengan Dewi Sufiyah putri Sunan Gunung Jati, beliau ditempatkan sebagai pelindung di Lawang dan Sedayu, Padukuhan Derajat. Kemudian Raden Kasim melakukan riadah ruhani dengan uzlah di ujung Pangkah, tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. Setelah itu Raden Kasim diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai derajat wali dengan sebutan Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Dibanding kakaknya yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat tidak cukup banyak naskah historiografi yang mencatat kisah beliau. Namun Sunan Derajat justru memiliki banyak nama dibandingkan Wali Songo yang lain. Seperti Raden Kasim atau Kasim, Masaih Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, Sunan Mayang Madu dan yang paling terkenal adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Kasim. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cerbon, Raden Kasim adalah adik Nyai Patimah bergelar Gede Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, Nyai Taluki bergelar Nyai Gede Maloka, dan Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang. Nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yaitu berdarah campas Samarkan Jawa, karena Sunan Ampel ayahandanya adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Babat Cerbon, Babat Risaking Majapahit dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarakandi ayah Sunan Ampel asalnya dari negeri Tiulen. Di mana menurut The Penguin Map of Europe, 1985, Tiulen adalah nama kepulauan di utara kota pelabuhan Shevchenko, di tepi timur Laut Kaspia, yang masuk wilayah Kazakhstan. Dengan demikian nasab Raden Kasim adalah dari Tiulen di Kazakhstan, dan Samarkand di Uzbekistan Asia Tengah, yang bermigrasi ke Champa. Dalam Babat Tanah Jawi menyebutkan, sebelum Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, lebih dulu menikah dengan Nyai Karimah putri Ki Bang Kuning. Dari pernikahan itu lahir Dewi Murtosiah yang dinikahi Sunan Giri, dan adiknya bernama Dewi Murtosimah dinikahi Raden Patah. Ini berarti selain memiliki 4 saudara kandung, Raden Kasim memiliki 2 saudari dari lain ibu. Dalam Babat Cerbon menyebutkan, Sunan Ampel memiliki putra-putri lain seperti Syaikh Saban alias Ki Rancah, Nyai Mandura dan Nyai Piah. Keterangan tentang putra-putri Sunan Ampel dalam Babat Cerbon, disebutkan juga dalam Babat Inggresik yaitu 1. Nyai Ageng Manyuran, 2. Nyai Ageng Manila, 3. Nyai Ageng Wilis, 4. Sunan Bonang, 5. Sunan Derajat, 6. Ki Mamat, 7. Syaikh Ahmad, 8. Nyai Ageng Medarum dan 9. Nyai Ageng Supiah. Karena ibundanya berasal dari keluarga Bupati Tuban, Raden Kasim dididik dalam lingkungan ibunya yang Jawa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra dan agama lebih dominan bercorak Jawa. Sunan Derajat juga dikenal sangat pandai menggubah berbagai jenis tembang Jawa. Selain dari ayahandanya sendiri yaitu Sunan Ampel, Raden Kasim juga menuntut ilmu ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Babat Cirebon menyebutkan, Raden Kasim dengan nama Masaih Munat atau Pangeran Kadrajat. Babat Cirebon mengisahkan, bahwa Raden Kasim setelah berguru kepada Sunan Gunung Jati, kemudian menikah dengan putrinya, Dewi Sugiyah. Raden Kasim dikaruniai 3 orang putra-putri, yaitu Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dwi Wuryan. Selain menikah dengan Dewi Sufiyah, Raden Kasim menikah pula dengan Nyai Kemuning putri Kiai Mayang Madu. Kemudian menikah pula dengan Nyai Retna Ayu Chandra Sekar, putri Arya Wiranatapada atau Arya Suryadilaga,
Adipati Kediri. Sumber-sumber historiografi yang menyinggung keislaman Adipati Kediri beserta putrinya, oleh Thomas Stanford Raffles dalam The History of Java, 1965, disebutkan bahwa setelah masuk Islam, Adipati Kediri dan putrinya itu menghilang dari kadipaten. Setelah belajar agama dari ayahandanya yaitu Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati, Raden Kasim diperintah ayahnya berdakwah di pesisir barat Gresik. Cerita tutur setempat dalam perjalanan di laut, perahu yang digunakan Raden Kasim pecah dihantam gelombang di tengah laut. Beliau kemudian ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang, sampai mendarat di sebuah tempat yang disebut jelak atau gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitar, di desa Banjarwati. Raden Kasim disambut baik oleh sesepuh kampung Kimayang Madu dan Mbah Banjar. Raden Kasim tinggal di Jelak dan menikah dengan Nyai Kemuning, putri Kimayang Madu. Beliau mendirikan surau dan mengajar mengaji kepada penduduk setempat. Di dalam Babat Demak disebutkan, setelah Raden Kasim menikah dengan Dewi Sufiyah putri Sunan Gunung Jati, beliau ditempatkan sebagai pelindung di Lawang dan Sedayu, Padukuhan Derajat. Kemudian Raden Kasim melakukan riadah ruhani dengan uzlah di ujung pangkah, tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. Setelah itu Raden Kasim diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai derajat wali dengan sebutan Sunan Derajat. Menurut Primbon Profesor Kiai Haji Muhammad Adnan, Sunan Derajat yang menjadi anggota Wali Songo dikisahkan, mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai Pepali Pitu atau 7 ajaran dasar, yang mencakup 7 falsafah, yang dijadikan pijakan dalam kehidupan sebagaimana berikut. 1. Membangun resep tiasing sasama, artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning sukakudu elingkan waspodo, artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subratatan nyipta marang pringga bayaning lampah, artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meper hardaning pancadria, artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. 5. Heneng, hening, henung, artinya dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna panca waktu, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan salat 5 waktu. 7. Menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiyup marang wong kang kaudanan. Artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan pada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dengan ajarannya yang sederhana itu, maka pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Sunan Derajat juga pandai berkomunikasi lewat kesenian. Beliau diketahui menggubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkur, yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Dikisahkan beliau juga menyukai pertunjukan wayang, sesekali memainkan wayang sebagai dalang, seperti Sunan Bonang kakaknya. Menurut cerita tutur setelah lama tinggal di Derajat, beliau memindahkan tempat tinggalnya ke arah selatan yang tanahnya lebih tinggi, yang dikenal sebagai Dalem Duwur. Di Dalem Duwur inilah beliau tinggal di usia tua sampai wafatnya. Peninggalan beliau yang masih terpelihara sampai sekarang, salah satunya seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok. Cukup sekian kisah dari Sunan Derajat kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda semua. Salam hangat dari kami. Wassalam.